Give love. Ada nasihat yang mengatakan ada dua tipe manusia di dunia ini, yaitu pemberi dan penerima. Penerima mungkin bisa makan lebih enak, tapi pemberi bisa tidur lebih nyenyak. Kebahagiaan hadir ketika kita memberi, ketika kita fokus, memberi dan menjadi pembahagia hidup banyak orang. Tuhan tak akan pernah berhenti membahagiakan dan mengurusi hidup kita, sehingga orang yang fokus memberi tak pernah kekurangan dalam hidupnya. Karena yang turun langsung mengurusi hidupnya adalah yang serba maha. Pada sesuatu yang belum kita miliki, seringkali kita memandangnya lebih indah, lebih baik, lebih cantik, lebih bagus, lebih menyenangkan, dan lebih menarik dibandingkan dengan sesuatu yang kita miliki. Namun setelah diraih, ternyata kesenangan hanya bertahan sebentar di jiwa kita. Tak lama kita kembali memandang hal lain yang ada di luar diri, begitu seterusnya. Keinginan memang bisa memberi dorongan pada diri untuk bersemangat dalam hidup. Tetapi keinginan yang tidak terkendali justru menjadikan diri kita mesin yang terus bekerja demi memenuhi keinginan-keinginan yang tiada batas. Hati kita tak pernah tenang, jiwa kita terus dikejar oleh nafsu, memiliki yang belum dimiliki. Begitu seterusnya sampai kita masuk ke alam barzah. Maka fokus memberi justru membuat diri kita bisa menikmati hidup. Karena semua orang pasti punya sesuatu untuk diberikan, entah itu harta, waktu, simpati, ilmu, atau berbagai hal lain. Dalam bukunya yang berjudul Life Simply Give Love Make History, Ahmad Rifai Rifan mengungkapkan, hiduplah untuk menebar cinta. Puncak kebahagiaan adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Ketika semua orang berpikir seperti itu, maka kita tidak akan menemui lagi kecurangan, keculasan, mau menang sendiri. Sebab setiap orang berpikir bagaimana agar orang lain bisa bahagia. Tapi membayangkan kehidupan yang ideal semacam itu sepertinya terlalu muluk jika tak bisa mengubah semua orang menjadi pribadi seideal itu. Paling tidak jadikan diri kita pribadi yang baik itu. Jika kita menebar benih cinta, pasti akan memanen cinta. Jika kita menebar benih kebencian, kebencian jugalah yang akan kita raih. Orang yang enggan memberi sebenarnya memiliki pola pikir yang lucu dalam hidupnya. Bagaimana dia bisa enggan memberi, padahal semua yang dia miliki sebenarnya adalah pemberian juga. Hati yang memeluk erat yang dia miliki, sejatinya semakin menyesakkan jiwanya. Tapi begitulah realitas yang kita hadapi di zaman ini. Keserakahan sudah menjadi pemandangan biasa dalam kehidupan sosial kita. Dunia diwarnai dengan sikap egois, mementingkan diri sendiri. Hubungan antar manusia seolah berlangsung dengan kompetitif. Tangga kesuksesan seperti sulit dinaiki tanpa saling sikut, saling fitnah, dan saling menjatuhkan. Akhirnya, manusia menjadi predator manusia yang lain. Bukankah ini yang seringkali kita saksikan dalam kehidupan kita? Baik itu dalam karir, persaingan bisnis, apalagi kompetisi politik. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang makin egois ini, kita dikejutkan dengan hadirnya pemikiran Adam Grant dalam buku Give and Take. Buku ini menjadi oase yang menyejukkan di tengah gersangnya hubungan sosial antar manusia. Wajar jika buku ini dinobatkan sebagai buku terbaik 2013 oleh Amazon, Financial Times, Wall Street Journal, Fortune, dan Washington Post. Dalam buku tersebut, Grant menyajikan sebuah pendekatan baru kepada kita dalam meniti tangga-tangga kesuksesan.
Dengan menyajikan hasil riset yang serius, profesor termuda sekolah bisnis Wharton ini meyakinkan semua bahwa memberi seperti uang, waktu, tenaga, ilmu, atau pengalaman dan membantu orang lain bisa menjadi faktor penentu kesuksesan yang luar biasa dalam karir, bisnis, maupun politik. Dalam karya masterpiece ini, Grant menyimpulkan bahwa untuk meraih kesuksesan luar biasa dalam hidup, kita tidak harus saling sikut satu sama lain. Kita bisa meraih kesuksesan dengan memiliki mentalitas mulia, tulus memberi. Dengan mental tulus, jiwa kita dipenuhi oleh mental keberlimpahan. Mental itu yang pada akhirnya mengantarkan kita untuk menjadi pribadi yang hobi menolong, selalu menjadi solusi dan menjadi sarana kesuksesan bagi kehidupan orang lain. Bayangkan, kamu sudah memiliki semuanya. Harta sudah melebihi kebutuhan, keluarga sudah tercukupi, jabatan sudah tinggi, gelar sudah berderet. Lalu apalagi yang hendak dicapai, dicari? Kita bisa belajar dari orang terkaya di dunia, sebut saja Bill Gates dan Warren Buffett. Ternyata di mana letak kebahagiaan mereka, tidak lain adalah ketika mereka bisa berbagi dengan sebanyak mungkin manusia. Hartanya tidak hanya digunakan untuk membiayai kebutuhan dan keinginannya semata. Hartanya yang banyak itu mengalir ke yayasan sosial untuk program-program kemanusiaan. Dalam hal ini, Islam mengajarkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Rasulullah juga mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka inilah sebenarnya parameter kesuksesan kita, yakni ketika diri kita bisa menjadi perantara kesuksesan orang lain. Stockholm University, the Institute for Future Studies, dan the University of South Carolina mengadakan sebuah studi dalam rentang yang cukup panjang. Para peneliti mengukur peningkatan penghasilan antara orang yang egois dan tidak egois. Dari penelitian itu disimpulkan bahwa orang yang tidak egois ternyata menerima gaji lebih tinggi dan anak-anak lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang egois. Ada sebuah studi lain yang dilakukan oleh Bernard Rimland yang menyatakan hal serupa, bahwa orang-orang yang unselfish, orang yang tidak egois dan bersedia memberikan sebagian miliknya untuk orang lain cenderung lebih bahagia. Semoga bermanfaat. Bila kamu menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.